ada semacam di sini ada semacam kropos karena air di boring sini, dan juga pistonnya ini bengkong untuk setang pistonnya, jadi ini agak masuk dan ini ke dalam. Itu sudah kelihatan. Dan juga nanti kita akan upgrade yang setangnya bengkok tadi. Nah, ini udah kelihatan agak bengkok. Kalau yang ini nomor 2 udah masih lurus, tapi yang ini udah bengkok, udah kelihatan kalau kita bandingkan Oke, kita ketemu lagi ya lur di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan pasien dari Kota Patria Blitar yang mau servis mobilnya dengan keluhan tidak ada tenaga dan juga ada gelembung di dalam radiator, karena riwayatnya mobil ini baru dapat, terus kemudian dibawa ke bengkel, sudah ganti pak silinder head dan juga setel bospom dan nozzle, tapi di sini masih keluar gelembung air gelembung di dalam radiator. Jadi nanti kita akan bongkar silinder headnya, apakah disekrap atau tidak, karena yang punya itu belum tahu dan disuruh bongkar. Juga panasnya agak berlebihan. Setelah kita cek, ternyata di timing bel kecil juga nggak ada, roller bearingnya pun juga nggak ada yang kecil. Jadi nanti kita akan periksa semuanya sekalian, juga kita cek lah sekalian untuk semuanya. Seperti biasa kita cek total biar mobilnya nanti keluar dari sini bisa normal kembali. Ini opname ya lur, harus nginap karena bongkar silinder head. Kita coba dulu untuk dihidupkan. Suaranya pun kayak kurang bertenaga, goyangannya mesin dan RPM-nya itu tidak bertenaga. Jadi nanti kita cek semuanya, kita lihat dulu untuk gelembung airnya apakah ada atau tidak, karena laporannya itu cuma sedikit. Dan untuk kalau digas itu ada suara bearing yang kering, krok gitu. Nanti kita juga cek sekalian. Kalau gelembung airnya itu keluarnya lama, tapi kayaknya nggak terlalu gimana ya, terlalu berlebihan. Mungkin masnya pas kontrolnya itu masih belum, air masih belum bersirkulasi total, jadi kelihatan ada gelembungnya. Ini tadi kita kontrol belum keluar. Kita coba cek sekali lagi ya lur. Di sini nggak ada timing bel kecilnya ya lur, itu tidak dipakai yang bawah ya, padahal udah dibersihkan, dan rollernya pun juga nggak ada. Kita coba cek, kita bongkar dulu. Dan untuk radiatornya katanya kalau pagi itu mesinnya agak ginjal, juga keluar gelembung air di sini, tapi kalau udah panas tidak. Jadi kita terus orangnya minta, mau tidak mau minta dibuka untuk silinder headnya biar pengecekan, biar lega katanya kalau udah dibongkar. Oke, kita lanjut dulu untuk pembongkarannya. Udah kita bongkar ya lur, dan di sini untuk roller bearingnya
bagian sini itu tidak ada. Juga untuk pernya nanti kita akalin gimana caranya. Yang penting ada roller bearingnya dan penyetelannya untuk timing bel kecil. Di sini udah kita bongkar, timingnya masih lumayan. Nggak ada retak dan juga radiatornya udah lumayan parah. Ini udah sobel, banyak kebocoran karena udah tua. Nanti kita servis juga radiatornya. Sini juga banyak kebocoran. Nah, untuk radiatornya kayaknya terlalu ini, nanti diperbaiki aja. Oke, kita lanjut untuk pembongkarannya dulu. Udah kita bongkar untuk silinder headnya. Terus di sini kita menemukan untuk silinder headnya ada kebocoran ya loh. Tapi nanti dulu kita lihat yang ini dulu. Kalau di sini masih bagus semua. Juga untuk liner boringnya bagus, nggak ada kekalahan, masih rata. Terus untuk timing bel yang kecil, gear timingnya, roller atau tensioner bearing nggak terpasang dan nggak dipakai, tapi untuk mesinnya udah bersih semua. Dan nanti kita belanjakan dan kita kembalikan seperti semula agar suaranya mesin juga bisa enak didengar dan marem ya loh. Dan untuk silinder headnya sendiri di sini terdapat kebocoran. Nah, ini adalah dari retak atau air yang masuk ikut pembakaran, putih sendiri dan yang lainnya juga masih normal ini di sini. Untuk perkiraan saya sementara ini ada retak di dalam rumah chambernya. Nanti kita bersihkan dulu, kita buka untuk chambernya juga, kita cek nanti ada retak atau tidak. Kemudian kalau ada retak nanti diganti atau diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki kita perbaiki, nggak kita ganti. Oke, kita bongkar dulu dan kita bersihkan biar penyakitnya kelihatan dan bisa kita deteksi. Silinder headnya udah kita bersihkan ya lor, udah kita bersihkan maksimal, tinggal kita pengecekan dan kita lihat apakah ada yang retak. Untuk chambernya sendiri udah kita lepas semua biar bisa lihat dari kerusakannya. Kita bersihkan dulu untuk chamber-chambernya biar lebih maksimal untuk memeriksanya. Terus tadi udah kita cek, ada retak kayaknya dikit tapi belum yakin. Kita nanti akan tes lagi dengan angin atau udara atau air nanti dengan tekanan agar pengecekannya lebih tahu dan lebih detail. Kita lihat di sini chambernya. Di situ kelihatannya ada yang retak tadi nomor 3 atau nomor 2. Di sini kayaknya ada yang retak, itu kayak kelihatan garisnya di sini. Nah, ini ada sedikit retak tapi kita belum bisa memastikan. Kita kontrol lagi nanti. Dan ini yang nomor 3. Ada sedikit keretakan tapi masih belum yakin ya. Kita cek lagi berulang-ulang daripada nanti kita gimana ya, takut salah dalam melakukan eksekusi atau menentukan kerusakannya. Tapi di sini ini udah ada kelihatan retaknya, itu hitam. Kita cek lagi, kita bawa ke tukang kolter. Untuk chambernya sendiri udah kita bongkar. Biar lebih jelasnya nanti kita cek menggunakan tekanan air atau udara biar lebih pas ya lur, untuk menentukan sebuah kerusakan di silinder head. Karena ini kerusakannya itu nggak sebegitu parah, munculnya itu dikit
keterangan sang pemilik itu kalau dingin muncul gelembung, tapi kalau udah mesin panas dia nggak muncul lagi gelembungnya. Bisa dikatakan ini penyakit yang agak membingungkan karena keluarnya itu nggak saat mesin hidup. Jadi keretakannya itu dikit, nggak banyak. Jadi kita bingung ya untuk menentukannya. Jadi kita coba dulu, cek lagi dan kita tes lagi nanti biar lebih gimana ya? Biar lebih tahu untuk kerusakannya apa. Oke, kita bawa dulu ke tukang kolter biar dicek di sana. Oke lur, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor biar mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Oke lur, udah kita bersihkan untuk pistonnya. Di sini terjadi dan kita temukan untuk masalah baru atau partai tambahan. Ya begini kalau mobil dibongkar, kalau onderdil di dalam itu partai tambahannya tidak terduga. Kalau ini bisa jadi harus turun mesin atau gimana, nanti tinggal persetujuan dari orangnya. Ini udah kita periksa untuk ketinggian pistonnya ini, yang di sini udah tinggi, ini sama dengan yang ini. Tapi di piston nomor 3 itu telah terjadi water hammer karena retak dari silinder head, jadi airnya masuk ke dalam dan terjadi water hammer sehingga pistonnya jadi bengkok. Ini untuk nomor 3 aja. Nah udah. Kalau yang ini masih muncul ya lur, tapi yang ini masuk ke dalam. Ini kelihatan kan bedanya ini dan ini. Jadi ini stang, kita pastikan stangnya bengkok karena terjadi water hammer. Water hammer itu terjadi karena silinder head retak, terus akhirnya air masuk ke dalam. Kemudian pas posisi top kompresi, air itu mengisi ruangan, jadi sehingga tabrakan dengan silinder head, kemudian bisa mengakibatkan untuk stangnya bengkok. Oke lur, ini kita laporkan dulu ke orangnya, kemudian tunggu perintah selanjutnya dari orangnya, diturunkan mesin atau cuma dibobol aja. Tapi kalau lihat dari sini, untuk rumah boringnya ini masih lumayan. Tapi kalau setang pistonnya ini udah oblak, ini posisi pistonnya. Kita cek dulu ya lur, kemudian kita laporkan. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor agar mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Terima kasih. Setelah kita laporan ke orangnya, kemudian kita musyawarah dan saling sharing-sharing, terus akhirnya kita putuskan bersama untuk diturunkan mesinnya karena ada semacam di sini ada semacam keropos karena air di boring sini, dan juga pistonnya ini bengkong untuk setang pistonnya, jadi ini agak masuk dan ini ke dalam. Itu sudah kelihatan. Dan juga nanti kita akan upgrade dari ini kan L308 tipenya, kita upgrade jadi L309 atau sama seperti kuda, sama dengan yang L300 tahun baru. Jadi sekalian ganti silinder head, jadi sekalian upgrade untuk piston dan setangnya juga. Nanti kita upgrade. Ini adalah proses pembongkarannya. Untuk proses perakitannya di video part kedua ya lur. Ini kita bongkar dulu untuk nyari penyakitnya. Kita akan turunkan total dan juga akan perbaiki semua yang kurang baik biar lebih normal lagi.
Nanti kita bongkar, kita bersihkan, terus kita antar ke tukang kolter biar pekerjaannya lebih cepat. Udah kita bongkar ya lur, untuk mesinnya semuanya udah kita bongkar. Rupanya di sini mesinnya baru aja dibongkar. Nggak tahu itu udah dibongkar atau turun mesin atau gimana. Yang jelas semuanya masih terlihat bersih dan baru. Untuk lem-lemnya kayaknya baru aja, nggak tahu baru aja itu 1 tahun atau 6 bulan 5 bulan. Sepertinya masih baru pembongkaran, nggak tahu kenapa kok bunyinya gitu. Terus untuk askrupnya itu di sini terdapat baretan yang cukup dalam, terasa kalau pakai kuku ini di semua askrup. Nanti kita juga akan ukur di kolter. Terus tapi ini kita bersihkan dulu, sekalian ganti cylinder head, sekalian upgrade untuk piston dan lainnya. Di upgrade di L308 new, di L300 tahun baru, atau pakai spare part Mitsubishi Kuda. Ini untuk piston nomor 3 itu udah bengkok. Ini tadi udah kita tandai, ini nomor 4. Ini nomor 3 yang bengkong, yang setangnya bengkok tadi. Nah, ini udah kelihatan agak bengkok. Kalau yang ini nomor 2 udah masih lurus. Tapi yang ini udah bengkok, udah kelihatan. Kalau kita bandingkan, perbandingannya udah kelihatan. Kita laporan lagi ke yang punya, biar yang punya tahu dan biar lebih jelas. Oke, kita bersihkan dulu, kemudian kita kirim ke tukang kolternya lur. Untuk perakitannya kita saksikan di video berikutnya. Untuk perakitan mesin L309E8 upgrade ke L309. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Farid Putra Motor agar mendapatkan informasi terbaru dari channel kami.